Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Teningrum dengan NPM 190325097 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian karya tulis ilmiah saya dengan judul Analisis Wacana Kritis Representasi Hubungan Sama Jenis dalam serial Netflix Sex Education. Oke, jadi gini, kita tahu kan sekarang tuh generasi muda banyak banget belajar soal seksualitas dari media, mau dari TikTok, Instagram, atau serial Netflix. Kenapa? Ya karena pendidikan seks formal di Indonesia tuh masih tabu banget, jarang dibahas di sekolah, apalagi di keluarga. Nah, Netflix ini tuh sebagai platform streaming paling besar di dunia. Dia tuh pasti punya power yang luar biasa buat nyebarin cerita-cerita tentang seksualitas ke seluruh dunia. Salah satunya itu ya sex education. Jadi, untuk ngebedah ini tuh saya pakai metode kualitatif. Artinya saya nggak pakai angka-angka, tapi lebih ke analisis mendalam dari dialog-dialog, adegan-adegan, dan cara serial ini nyeritain karakternya. Yang saya fokuskan itu terutama karakter Eric sama Adam gitu, plus pasangan-pasangan LGBT lainnya yang ada di serial. Nah, tools yang saya pakai yang namanya analisis wacana kritis dari Norman Fairclough. Nah, kenapa sih ini? Karena Fairclough tuh nggak cuma ngelihat apa yang diomongin di serial aja, tapi juga ngelihat gimana Netflix bikin cerita ini, gimana nyebarin ceritanya, dan gimana masyarakat nerima cerita ini. Jadi ada 3 level analisis. Nah, yang pertama itu ada level teks. Kita lihat dari bahasa dialog, visualnya. Nah, yang kedua ini tuh ada level praktik wacana gitu, yang bisa kita lihat gimana Netflix sebagai produsen ngebentuk narasi ini. Selanjutnya ada level praktik sosial, di mana kita lihat gimana ini berhubungan sama nilai-nilai di masyarakat gitu. Nah, dengan cara ini tuh, jadi kita tuh bisa benar-benar ngelihat bagaimana media nyiptain makna soal hubungan sama jenis. Oke, sekarang kita masuk ke hasil penelitiannya. Jadi, intinya gini, hubungan sama jenis di sex education itu tuh bukan cuma dijadiin bagian cerita aja, tapi benar-benar diproduksi sebagai pesan sosial yang punya tujuan ideologis. Maksudnya gimana? Ya, karakter-karakter kayak Eric, Adam, sama tokoh LGBT lainnya tuh nggak digambarin setengah-setengah. Mereka tuh punya kepribadian lengkap, punya masalah, punya emosi, sama punya perjalanan hidupnya yang kompleks gitu. Yang paling penting tuh serial ini tuh nggak ngejelek-jelekin atau nganggap hubungan sama jenis itu sebagai penyimpangan. Justru sebaliknya ditampilin sebagai hal yang normal, sebagai pengalaman hidup manusia yang sah. Dan ini penting banget buat melawan stigma negatif yang udah mengakar di masyarakat. Sekarang kita bedah satu-satu ya, pakai model Fairclough. Level pertama tuh ada analisis teks. Di sini saya ngelihat ya dari dialognya, bahasanya, atau visualnya. Nah, hasilnya tuh bahasa yang dipakai tuh super humanis dan empatik. Nah, nggak ada tuh kata-kata yang nyudutin atau ngejudge. Malah banyak kalimat kayak I just want to be myself and I don't want to hide who I am anymore. Nah, dari sini kelihatan kan, hubungan sama jenis itu nggak cuma dibahas dari sisi orientasi seksualnya, tapi lebih ke perjalanan seseorang buat nerima diri sendiri, jadi lebih ke sisi psikologis dan emosionalnya. Terus dari segi visual juga menarik nih, adegan-adegan intimnya tuh gak dibuat sensasional, kayak buat jual rating, kamera lebih fokus ke ekspresi muka, bahasa tubuh, emosi mereka. Nah, jadi yang ditekanin tuh kedalaman perasaan manusianya, bukan sisi erotisnya. Level kedua ini tuh praktik wacana. Nah, di sini kita bisa ngelihat gimana sih Netflix tuh sebagai produsen ngebentuk narasi ini. Dan ternyata ya ini semua disengaja, dari mulai karakternya gimana, alur ceritanya kayak apa, dialognya ngomong apa, bahkan pemilihan angle kameranya. Semuanya tuh didesain buat ngasih efek emosional tertentu ke penonton. Nah, Netflix tuh emang punya misi buat nyebarin nilai-nilai inklusif dan progresif ke seluruh dunia. Dan karena Netflix itu global, serial ini tuh bisa ditonton sama orang-orang dari berbagai negara dengan budaya yang pastinya berbeda-beda ya. Nah, efeknya apa sih? Ini tuh jadi ruang negosiasi makna. Ada yang setuju sama nilai-nilainya, ada juga yang nolak gitu karena bertentangan sama nilai budaya atau agamanya. Jadi media sosial ini jadi tempat perdebatan sosial aja gitu. Level ketiga, praktik sosial.
Di sini kita ngelihat gimana representasi ini nyambung sama konteks sosial yang lebih luas. Representasi hubungan sama jenis di serial ini tuh ada hubungannya sama gerakan hak-hak LGBT di dunia. Sama upaya buat normalisasi keberagaman seksual, sama perlawanan terhadap stigma sosial. Tapi ya gitu ya, di masyarakat tuh yang masih konservatif atau religius, representasi kayak gini bisa memicu penolakan. Banyak yang nganggep ini sebagai bentuk liberalisme barat yang maksa-maksa. Jadi media itu jadi arena pertarungan nilai antara nilai liberal global versus norma konservatif lokal. Dari semua analisis tadi, saya nemuin beberapa strategi wacana yang dipakai. 1. Humanisasi karakter. Tokoh LGBT ditampilin utuh banget, ada emosi, ada kelemahannya, ada kekuatannya. Jadi penonton tuh bisa relate gitu dan ikut ngerasain apa yang mereka rasain. Normalisasi hubungan sama jenis ditampilin natural aja, kayak nggak lebay, nggak dijadiin sensasi. Jadi kesan yang muncul ini tuh bagian normal dari kehidupan. 3. Konflik bukan di orientasi seksualnya. Yang jadi masalah bukan apakah ini salah satu yang benar, tapi lebih ke gimana tokoh ini bisa nerima dirinya sendiri dan ngadepin tekanan dari luar. 4. Media sebagai agen ideologi global. Netflix punya kekuatan besar buat nyebarin wacana ini ke seluruh dunia dan ngebentuk cara pandang generasi muda. Kalau dikaitin sama teori ini sejalan banget sama Stuart Hall yang bilang media itu nggak cuma nunjukin realitas, tapi ngebentuk realitas lewat cara dia nyeritain sesuatu. Sex education dengan sadar milih buat nampilkan LGBT bukan sebagai objek yang harus dikasihani atau distigma, tapi sebagai subjek yang setara. Dan ini powerful banget karena bisa ngubah cara pandang masyarakat. Tapi kita juga harus kritis ya, representasi yang inklusif ini bisa jadi pandang bermata dua. Bisa ngurangin diskriminasi, tapi bisa juga dianggap sebagai bentuk hegemoni budaya barat. Baik, akhirnya sampai di kesimpulan. Jadi, strategi representasi wacana dalam sex education itu ditunjukkan melalui humanisasi dan normalisasi seksualitas yang memposisikan LGBT sebagai identitas yang wajar. Representasi ini berhasil membingkai makna baru bahwa identitas seksual itu adalah hasil dari pengalaman hidup yang kompleks dan manusiawi, bukan penyimpangan. Dan karena Netflix adalah media global, wacana ini bisa disebarkan secara luas gitu dan berpotensi memengaruhi perubahan cara pandang masyarakat terhadap keberagaman identitas seksual. Jadi, hubungan sama jenis bisa dimaknai secara lebih mendalam melalui perspektif yang dibangun dalam sex education. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Jadi saya sangat terbuka untuk masukan dan kritik dari Bapak, Ibu, atau teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.